Halo semuanya, Kimbo Movie di sini. Dan ini adalah alur cerita film Braveman, yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang memiliki kelainan saraf yang diculik oleh seorang psikopat. Pada awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tua berkeliling tanpa tujuan yang jelas. Terlihat juga seorang anak kecil yang sedang melamun di ayunan rumahnya. Anak ini bernama Martin. Sementara itu, di dalam rumah, ibunya Martin sangat mengkhawatirkan anaknya karena Martin mengalami kelainan pada tubuhnya. Gimana tubuhnya Martin tidak bisa merasakan sakit secara fisik. Jadi, jika Martin terkena benda tajam, maka ia tidak bisa merasakan rasa sakit. Tiba-tiba, pria yang mengendarai mobil tua tadi menghampiri Martin, dan pria ini bernama Graham. Graham pun membujuk Martin agar mau ikut bersamanya. Martin yang masih polos, dia pun dengan mudah ikut dengan Graham. Ibu Martin yang tak lagi melihat anaknya di ayunan rumah sangat cemas. Ternyata, Martin dibawa ke sebuah bangunan kosong, yang dimana bangunan kosong itu merupakan bekas tempat penyembelihan hewan. Namun, sekarang sudah tutup, karena mengalami kebangkrutan. Di dalam sana, si Martin pun memperlihatkan seorang wanita cantik, yang sedang digantung. Ternyata, Graham ini adalah seorang psikopat, yang suka membunuh korbannya tanpa motif yang jelas. Sebelum Graham mengeksekusi wanita itu, dia memberikan sebuah sayatan pisau di pipi Martin. Martin yang dari awalnya memang mengalami kelainan pada tubuhnya, sangat tenang dan tidak merasakan apa-apa. Lalu Graham langsung menyiksa korbannya dengan sadis di depan mata Martin. Martin yang melihat hal itu langsung mencoba melarikan diri, namun dirinya gagal. Ternyata, tujuan dari Graham mencuri Martin untuk dijadikan penerus yang akan mengikuti jejak psikopatnya. Itulah alasan Graham menculik Martin di awal film tadi. 5 tahun sudah berlalu, setelah tragedi itu, terlihat seorang gadis cantik yang baru saja turun dari bus. Gadis cantik ini bernama Allison. Dia berasal dari Chicago. Dia memiliki tujuan untuk berlibur ke rumah pamannya. Tak lama, Allison pun dijemput oleh pamannya ini, yang bernama Jonathan. Sesampainya di rumah pamannya, Allison pun disambut oleh bibinya, yaitu Karen, dan keponakannya ini bernama Wendy. Ternyata, rumah Jonathan ini tak jauh dari tempat psikopat gila itu. Pada malam harinya, Graham kembali melakukan aksinya. Dia menculik lagi seorang wanita bernama Melissa yang bekerja di sebuah restoran. Graham pun memukul wanita itu hingga tak sadarkan diri, dan kemudian membawanya ke tempat eksekusinya. Di sana, wanita itu digantung pada pengait daging dengan sebuah tali, sama seperti korban-korban sebelumnya. Pada keesokan harinya, Allison pun melakukan jogging di sekitarannya. Dalam perjalanan, Allison melihat sebuah bangunan tempat psikopat itu tinggal. Ketika melihat ke arah bangunan tua itu, tiba-tiba Allison melihat seorang anak di balik jendela, dan anak itu adalah Martin. Di sini, Allison tak begitu memikirkan hal itu, dan terus melanjutkan joggingnya. Sampai tiba-tiba, ada sebuah truk besar melintas ke arah Allison. Dia pun terjatuh dan hampir ditabrak. Kemudian, Allison dibantu oleh seorang pria yang bernama William. Di sini, Allison mengalami sedikit luka di tangannya. Akhirnya, Allison pun diantar pulang oleh William. Di sisi lain, Graham kembali melakukan aksi gilanya. Dia pun menyiksa wanita yang kemarin dia culik. Sebelum memulai aksi gilanya, dia ngajak Martin agar Martin bisa mencontoh apa yang dilakukannya. Sudah berjalan 5 tahun, Martin melihat aksi gila Graham yang membuat dirinya perlahan mulai terpengaruh, dan jiwa-jiwa psikopatnya pun mulai tumbuh pada diri Martin. Adegan kemudian berpindah ke Allison yang sedang berkeliling dengan pamannya. Di sini, Allison memberitahu seorang anak laki-laki yang dia lihat di sebuah bangunan tua, dan Jonathan pun menjelaskan pada Allison tentang bangunan itu. Yang dulunya adalah sebuah tempat pemotongan hewan. Tempat itu milik ayah Graham. Graham yang tak mau meneruskan usaha milik ayahnya itu mendapatkan tekanan dari sang ayah yang membuat Graham terpaksa menjalankan bisnis ayahnya itu. Namun, bisnis itu bangkrut karena manajemen yang buruk. Semenjak dipegang oleh Graham, karena tekanan dari sang ayah,
membuat Graham menjadi stres dan gila, sehingga dia begitu terobsesi untuk menyiksa para wanita. Hari demi hari terus berlalu, aksi Graham terus berlanjut, dan kegilaan itu selalu disaksikan oleh Martin. Lama-kelamaan, jiwa Martin pun rusak, karena selalu menyaksikan penyiksaan itu, dari penusukan dengan pisau, dibakar hidup-hidup, dan ditusuk serabi lembitnya. Sementara itu, Allison yang mendapatkan kenalan baru, dia pun diajak jalan-jalan oleh William, dengan mobilnya. Mereka pun dengan asyiknya ngobrol, di tempat ini, karena terlalu asyik, mereka melakukan silaturahmi bibir, di dalam mobil. Sayangnya, aksi mereka harus berhenti, karena mereka dipergoki oleh Jonathan. Allison pun akhirnya, dibawa pulang oleh Jonathan. Keesokan paginya, Allison kembali menjalankan aktivitas, yaitu jogging. Ketika sedang jogging, Allison melihat Martin, di balik bangunan tua. Itu lagi, Allison yang penasaran, berniat mendatangi anak itu. Ketika Allison mau masuk, tiba-tiba Graham keluar, dengan mobil tuanya, untuk mencari korban berikutnya. Ketika Graham sudah pergi, Allison masuk bangunan tua itu. Dia pun melihat Martin, dan mengejarnya. Namun di sini, Martin terus menghindar dari Allison, sampai pada akhirnya, Allison pun berhenti, melihat benda-benda misterius di dalam gedung tersebut, dan Allison juga melihat daftar orang hilang yang menjadi korban Graham. Termasuk si Martin, yang diculik 5 tahun lalu. Allison pun berniat membawa Martin keluar dari gedung ini, namun tiba-tiba, Graham telah pulang, dan dia pun langsung memukul Allison, hingga dia pingsan. Setelah sadar, Allison pun diikat, seperti korban-korban lainnya. Di sisi lain, Jonathan pun khawatir kepada Allison, karena tak kunjung pulang. Jonathan pun berniat untuk mencarinya. Sepanjang pencariannya, Jonathan tak kunjung menemukan Allison. Dia pun mencari di bangunan tua itu. Allison mendengar suara Jonathan, dia pun langsung berteriak, dan berharap pamannya itu mendengar suaranya. Karena berteriak, Graham pun mengikat mulut Allison, karena Jonathan berniat masuk ke dalam gedung itu. Tiba-tiba, Graham pun menembak Jonathan, dan saat itu juga, Jonathan tewas, karena Allison yang sangat ribut. Akhirnya, dia memasukkan Allison ke dalam ruangan pendingin. Kedap suara, tak berselang lama, William pun melihat mobil Jonathan, di halaman bangunan tua itu. Karena penasaran, William langsung masuk, dan mendapati Allison, yang sedang berada di dalam ruangan pendingin. Saat mencoba mengeluarkan Allison, tiba-tiba dari belakang, Graham membawa sebuah sekop, dan langsung memukul William, hingga tewas. Setelah itu, Graham yang benar-benar sudah gila, tiba-tiba menusuk tangan Martin. Sementara itu, Allison masih terkurung di ruangan pendingin. Ia berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil keluar, dia pun melihat Martin dengan tangan yang tertusuk pisau. Martin yang terlihat lemas, digendong oleh Allison, dan mereka pun keluar dari gedung tua itu. Di lain tempat, Graham pun pergi ke rumah Jonathan, dan mengantarkan mayat Jonathan ke istrinya, dan tiba-tiba, psikopat ini menyerang Karen. Di sini, Karen berusaha melawan, agar dapat memberikan kesempatan untuk Wendy kabur. Sangat disayangkan, Karen dibuat sekarat oleh Graham, dengan tusukan pisau, di bagian perutnya. Kemudian Graham pergi untuk mengambil mayat Jonathan, dan menaruhnya di samping Karen, yang tengah sekarat. Setelah itu, dia pun bakar rumah tersebut. Allison dan Martin yang telah keluar dari bangunan tua itu, berniat pergi ke rumah Jonathan, untuk meminta pertolongan. Ketika sampai di rumah, Allison melihat Karen, dan Jonathan yang telah tewas. Allison yang sudah tahu, ini adalah perbuatan Graham. Ia pun pergi ke kamar Wendy. Ketika melihat Graham, Allison pun langsung menusuknya, karena masih kuat menahan rasa sakit. Graham pun kabur dari rumah itu. Saat Allison berusaha menghubungi polisi, tanpa diduga-duga, Martin menusuk Allison bertubi-tubi, hingga tewas. Setelah itu, Martin meninggalkan rumah Jonathan, yang sudah terbakar. Kini, Martin kembali ke bangunan tua, untuk menemui Graham. Ternyata Martin sudah benci dengan apa yang dibuat Graham, sehingga Martin membunuh Graham, yang tengah sekarat. Pada keesokan harinya, polisi melihat rumah Jonathan, yang sudah hangus, dengan mayat di dalamnya. Polisi mengira, kalau kejadian di rumah ini adalah kecelakaan, akibat kompor gas, sehingga orang yang di dalam rumah ini mati terbakar. 5 tahun peristiwa itu, Martin yang sudah tumbuh dewasa, dan kembali melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Graham. Suatu ketika,
ada seorang wanita muda yang masuk ke dalam bangunan tua itu. Sekian video Kimbo Movie, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Bye-bye.